Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang persamaan trigonometri. Untuk itu simak baik-baik ya. Persamaan trigonometri di sini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian persamaan trigonometri. Yang kedua, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan persamaan trigonometri dalam memecahkan masalah. Nah, untuk materi prasyaratnya yaitu yang pertama, kalian harus sudah dapat menentukan perbandingan trigonometri sudut istimewa di berbagai kuadran. Atau di sini poinnya tentang kesamaan dan sudut relasi. Yang kedua, kalian sudah paham tentang identitas trigonometri. Dan yang ketiga, kalian harus sudah tahu bagaimana grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk materi prasyarat di sini Ibu mengingatkan kembali tentang kesamaan trigonometri. Perhatikan ya contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, sin 30 derajat sama dengan setengah. Yang kedua, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Dan yang ketiga, tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Contoh berikutnya, nah ini, perhatikan dulu ini ya. Ini adalah nilai sudut istimewa di kuadran 1. Contoh berikutnya yaitu sin 120 derajat. Nah, sin 120 derajat ini kan sebetulnya berada di kuadran 2. Atau sin 180 derajat dikurang 60 derajat. Sehingga diperoleh sin 60 derajat dan hasilnya setengah akar 3. Yang kedua, tangan 300. Ini ada di kuadran 4, berarti rumusnya ini ya. Tangan 360 dikurangi 60 derajat diperoleh tangan 60 tapi bernilai negatif karena di kuadran 4. Nah, hasilnya adalah negatif akar 3. Lihat gambar berikut. Ini hanya materi prasyarat ya. Ibu mengingatkan kembali waktu kalian belajar di kelas 10. Berikutnya, kalian juga harus tahu tentang identitas trigonometri. Rumus kebalikannya. Kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa. Dan rumus identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kosekan kuadrat alfa dikurangi kosekan kuadrat alfa sama dengan 1. Sekan kuadrat alfa dikurangi tangan kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, dan ini rumus tangan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa serta kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Materi syarat yang ketiga tentang grafik fungsi trigonometri, yaitu yang pertama grafik fungsi sinus, yang kedua grafik fungsi kosinus, yang ketiga grafik fungsi tangan. Ibu yakin kalian sudah pada tahu ya. Nah, di sini materinya untuk persamaan trigonometri ini ada 5 subpokok materi. Yang pertama, persamaan trigonometri sederhana. Yang kedua, persamaan trigonometri bentuk sin AX sama dengan K, kosinus AX sama dengan K, dan tangen AX sama dengan K.
Berikutnya, persamaan trigonometri bentuk sin AX sama dengan cos BX dan tangan AX sama dengan kotangan BX. Subpokok yang keempat yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Dan yang terakhir persamaan kuadrat dalam bentuk sinus, kosinus, dan tangan. Mari kita mulai ya tentang persamaan trigonometri sederhana. Ini khusus pada pertemuan yang pertama. Simak baik-baik. Persamaan trigonometri bentuk sederhana. Nah, ini persamaan trigonometri bentuk sinus, di mana sin X sama dengan sin alfa, dengan X anggota bilangan real, dan alfanya adalah sudut yang akan kita cari. Maka rumusnya, yang pertama, X1 sama dengan alfa plus K kali 360. Dan yang kedua, 180 min alfa ditambah K kali 130. 360. Nah, sebelum itu kalian harus ini dulu, tahu dulu persamaan trigonometri itu apa sih? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Persamaan trigonometri selalu memuat suatu variabel di mana variabel tersebut adalah sudut yang dicari. Balik lagi ke yang tadi ya, persamaan trigonometri bentuk sederhana. Nah, mungkin kalian bingung kenapa Bu rumusnya harus alfa kali ditambah kelipatan 360 atau 180 derajat kurangi alfa ditambah kelipatan 360. Ini seperti yang kita ketahui bahwa nilai sinus yang bernilai positif yaitu di kuadran 1 dan 2. Di sini kan terlihat ya sin X sama dengan sin alfa. Nah, berikut adalah contohnya. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 2 untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Karena ditanyakan himpunan penyelesaian, maka kita harus menjawab juga himpunan penyelesaian. Jawab. Yang pertama, yang kita ketahui bahwa di sini sinnya bernilai positif. Jelas berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, kita lihat lagi. Sin X sama dengan setengah akar 2. Berarti sin X sama dengan sin 45 derajat. Karena tadi memuat di kuadran 1 dan kuadran 2, maka untuk kuadran 1 rumusnya seperti tadi kan. Alfa plus kelipatan 360. Kebetulan di sini alfanya adalah 45 derajat. Maka untuk kuadran pertama berarti kita peroleh 45 derajat ditambah kelipatan 360. Sedangkan untuk kuadran kedua kita pakai rumus yang kedua yaitu 180 derajat min 45 derajat ditambah kelipatan 360. Sehingga diperoleh 135 derajat ditambah kelipatan 360. Nah, dari sini kan ada kelipatan ya. Kak di sini nih, Kak kecil, harusnya ini Kak kecil ya. Kita misalkan K-nya sama dengan 0. Substitusikan berarti 45 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, maka diperoleh 45 derajat. Kemudian, karena K-nya itu dari 0 sampai
1, 2, 3, dan seterusnya, bahkan bisa negatif, maka kita substitusi. Kemudian kita lihat lagi, kalau K-nya 1, masukkan lagi, berarti 45 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, diperoleh 405 derajat. Nah, untuk kuadran yang kedua, berarti sama seperti tadi. K sama dengan 0 berarti 135 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Diperoleh 135 derajat. Kalau K-nya 1 berarti 135 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Diperoleh 495 derajat. Di sini ada tulisan TM. TM maksudnya tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena interval yang ditanyakan pada soal yaitu dari 0 sampai 360 derajat. Berarti di sini yang memenuhi hanya 45 derajat dan 135 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada 2, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Lanjut ke contoh yang kedua. Yaitu untuk persamaan trigonometri bentuk sederhana. Bentuknya kosinus, di mana cos X sama dengan cos alfa. Rumusnya tentu rumus kuadran 1 dan kuadran 4, yaitu alfa plus K 360 derajat dan negatif alfa ditambah K 360 derajat. Ingat lagi ya, K-nya itu harus bilangan bulat. Nah, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kosinus X sama dengan setengah akar 3 untuk interval 0 sampai 360 derajat. Kita jawab. Karena kosinusnya bernilai positif, maka berada di kuadran 1 dan kuadran 4. Kosinus berapakah yang bernilai setengah akar 3? Jelas, kosinus 30 derajat. Maka alfanya adalah 30 derajat. Untuk kuadran pertama berarti kita pakai 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Sedangkan kuadran keempat negatif 30 derajat ditambah K 360 derajat. Sehingga diperoleh seperti tadi ya, disubstitusi K-nya sama dengan 0. Masukkan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Berarti diperoleh 30 derajat. Kemudian K sama dengan 1. Berarti 30 ditambah 1 kali 360 derajat. Diperoleh 395 derajat. Nah, kenapa cuma 2 yang kita cari? Karena untuk K1 saja sudah tidak memenuhi, berarti kita berhenti. Masuk ke kuadran keempat, masukkan lagi K-nya untuk 0, diperoleh 330. Maaf, untuk 0 diperoleh negatif 30 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena mintanya 0 sampai 360. Ini negatif nilainya. Untuk K sama dengan 1, berarti hasilnya nanti 330. 1 kali 360 dikurangi 30 diperoleh 330. Bagaimana dengan kalau kelipatannya 2? 2 kali 360 berarti 720 dikurangi 30. 690 sama tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 30 derajat dan 330. Berikutnya, tentang
persamaan trigonometri bentuk sederhana untuk bentuk tangan. Rumusnya tangan X sama dengan tangan alfa. Maka X1 sama dengan X2 sama dengan alfa ditambah kelipatan 180 derajat. Ini cuma satu ya rumusnya. Karena di sini kelipatannya 160 derajat. Ya, satu periode. Di mana K-nya juga harus bilangan bulat. Kita masuk ke contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 tangen X sama dengan negatif 2 untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Kita jawab ya. Tangen negatif berarti berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, kita tuliskan lagi persamaannya. 2 tangen X sama dengan negatif 2. Berarti 2 kali tangen X sama dengan min 2. Kalau 1 kali berarti sama dengan min 1. Nah, kita masuk ke rumusnya. Karena berada di kuadran 2, berarti kita pakai 180 min alfa. Dikurangi, berarti 180 min alfa, alfanya di sini 45 derajat, berarti diperoleh 135 derajat. Tambah kelipatan 180 derajat. Sehingga diperoleh, kalau kelipatannya sama dengan 0, berarti 135 derajat ditambah 0 kali 180, diperoleh 135 derajat. Kemudian, kalau kelipatannya 1, berarti 135 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Diperoleh 315 derajat. Dan kelipatannya sama dengan 2, nanti diperoleh 495 derajat. Ini tidak memenuhi permintaan soal. Berarti kita berhenti. Nah, untuk persamaan trigonometri sederhana, sudah Ibu terangkan bagaimana yang bentuk sinus, kosinus, dan tangen. Berarti sekarang kita masuk ke sesi latihan. Nah, untuk pemaparan materinya, Ibu cukupkan sedemikian dulu ya. Pada pertemuan berikutnya, baru kita bahas bentuk yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk latihannya nanti Ibu sharekan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.